Wasa, selamat datang di Dimas Gus Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengoperasian ArcGIS, dari mulai cara pengaturan tampilan, pengaturan layer, dan juga cara membuat point, line, dan polygon. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita buka dulu software ArcGIS-nya. Nah, setelah kita buka, tampilan awalnya seperti ini. Nah, seperti software-software pada umumnya, untuk mempermudah kita dalam melakukan pengerjaan, sebaiknya kita atur dulu toolbarnya. Nah, kalau pengaturan toolbar ini optional ya, terserah dari teman-teman mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya pakai tools, kemudian raw, editor, ini georeferencing, kemudian layout, dan terakhir toolbar standarnya, dimana di sini ada save, open. Nah, kalau untuk penempatan toolbar ini ya silahkan ditempatkan sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kemudian setelah tampilannya seperti ini, nah di sini ada ketika kita gerakan kursor, nah di sini muncul angka-angka yang bergerak. Nah, kalau saya sarankan sebaiknya di sini diatur supaya angka-angka ini berbentuk koordinat, terserah mau koordinat dalam bentuk desimal ataupun mau derajat, menit, detik. Nah, untuk pengaturannya kita klik di customize, arch map option. Nah, setelah itu di sini di data view kita checklist kotak ini. Nah, di sini kita bebas milih, ada UTM, degree, menit, second. Kalau saya biasanya pakai yang degree, menit, second. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang berubah ya koordinatnya. Kalau kita gerakan dia sudah berbentuk derajat, menit, detik. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita atur layernya dulu, koordinat dari gambar kita ini. Nah, di sini ada koordinat sistem. Nah, di koordinat sistem ini kita atur di sini ya, project koordinat sistem. Kemudian klik UTM, UGS84, shorten hemisphere. Nah, kemudian di sini WGS 1984 zona 48S. Nah, untuk keterangan ini, untuk pembagian zona-zona ini di mana posisi kita, disesuaikan saja dengan zona-zonanya. Nah, ini akan saya tampilkan pembagian zona-zona di Indonesia. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan lokasi dari teman-teman. Misalnya kita dalam memilih zona ini, kita sering menggunakan zona 48S. Supaya kita tidak sulit lagi untuk mencarinya, kita klik kanan, kemudian add to favorite. Nah, kemudian di sini di favorit akan muncul. Jadi ketika kita buka layer, kemudian prioritize, nah langsung muncul di favorit WGS84 UTM zona 48S. Nah, langsung diklik aja, kemudian klik OK. Kemudian di bagian bawah sini ada yang namanya data view dan ada yang namanya layout view. Kalau data view ini tampilannya seperti ini. Kalau layout view ini layout ini artinya lembar project kita ya. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat project ini di kertas A3, caranya klik file, kemudian page and print setup. Nah, di sini diklik aja, di sini dicari kertas A3. Nah, di sini A3. Kemudian mau landscape atau portrait, landscape. Nah, disinilah kertas kerja kita. Karena kotak layer ini masih di luar, kita sesuaikan dulu gambar kita. Nah,
Misalnya ini kita kecilin karena di sini kita akan membuat kotak untuk keterangan-keterangan lainnya. Nah, sebelum kita memulai gambar, sebaiknya kita atur dulu layernya. Di sini kita akan buat garis tepi. Nah, garis tepi ini kita buat aja dengan klik rectangle, kemudian kita klik di sini. Oke, klik kanan, fill colornya dihilangkan. Oke, nah ini garis tepi kita sudah ada. Nah, ini garis nanti dimana peta yang akan kita buat akan digambar. Peta yang akan kita buat akan ditempatkan. Oke. Nah, misalnya di sini kita mau kasih judul, kotak untuk judul, kita bikin dulu garis bantu di sini. Klik di sini, kemudian klik di sini, di sini. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin membuat kotak lagi, ini udah ada garis bantunya. Kita properties, kita no color. Bisa kita insert tag judul, misalnya judulnya tutorial ArcGIS 1. Kita pindah ke sini, kita klik 2 kali untuk pengaturannya, ukuran. Ini bisa dipilih ukuran huruf, bisa kita pilih 20, kemudian di bold dan dipasang garis. Oke, kemudian kita apply. Nah, muncul judulnya seperti ini. Kemudian kita ingin tambahkan yang lain, misalnya arah mata angin. Nah, ini optional, mau kita pilih yang mana terserah. Kita klik di sini, kita pindahkan dan kita perbesar. Nah, kemudian kita bikin lagi garis bantunya, misalnya jaraknya 1 mili, 2 mili. Nah, kemudian di sini kita masukkan garis bantu lagi, kita buat tinggal kembali, kemudian properties, fill colornya kita hilangkan lagi. Oke, akan muncul layout gambar kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa teman-teman pilih sendiri layout apa saja yang ingin ditampilkan, baik itu misalnya skala, kemudian gambar, logo atau apapun. Nah, di sini kalau kita kembalikan lagi ke data view, layoutnya tadi hilang. Biar kita lebih mudah menggambar, kita melakukan project. Kalau saya biasanya langsung di layout view. Oke, selanjutnya sebelum kita membuat point, line ataupun polygon, kita akan masuk di folder connection dulu, sehingga nanti ketika kita akan membuat point, line ataupun polygon, langsung akan menuju ke folder yang telah kita buat. Caranya di folder connection ini kita klik connect to folder. Nah, di sini contoh saya masukkan di dokumen. Kita buka di sini ada ArcGIS 1. Nah, ini caranya teman-teman bisa langsung buka di Explore, kemudian
pilih misalnya mau nyimpan di dokumen atau di mana, klik dokumen kemudian bikin new folder. Nah, ingat di mana nyimpan new folder itu. Misalnya new folder itu kita ganti nama jadi arg1, kita harus ingat di mana kita nyimpannya. Nah, setelah kita buat di explore dengan folder namanya arg1, ketika kita buka di sini, kita buka di tempat kita membuat tadi itu, akan muncul dia folder di sini. Nah, kemudian kita klik aja, klik OK. Muncul di sini folder connection. Nah, ketika kita klik di sini folder connection, akan muncul dia langsung tempat kita menyimpan folder arg1. Kemudian kita close dulu. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat point, line ataupun polygon. Yang pertama kita masuk di katalog, kemudian di sini folder connection yang sudah kita bikin tadi saya perbesar. Nah, akan muncul, tinggal kita klik di sini, kita klik lagi new folder. Nah, di sini pertama kita akan membuat point, kemudian kita ke selanjutnya line dan polygon. Oke. Sekarang kita mulai dari point. Caranya kita klik di folder point ini, dan kita klik new, kita pilih di sini save file. Nah, kita tulis judulnya point. Feature tipenya di sini ada pilihannya point, polyline, polygon. Karena kita akan membuat point, kita klik di point. Nah, kalau kemudian untuk koordinat sistemnya kita klik edit. Nah, di sini tadi udah kita masukkan favoritnya yang UTM zona 48X, sehingga kita tidak perlu lagi mencari di sini ya. Perlu lagi cari satu-satu, dia akan langsung muncul di favorit. Tinggal klik OK. Kita klik OK, ya muncul di sini point. Selanjutnya kita akan membuat yang line. Kita klik di line, new, save file. Di sini line. Kita klik lagi di sini, kita klik polyline. Untuk koordinat masih sama. Oke, muncul. Kemudian untuk polygon sama, kita klik new, save file. Kita kasih nama polygon. Nah, di sini kita polygon. Langkahnya masih sama dengan yang tahap-tahap sebelumnya, cuma yang membedakan adalah feature-nya. Jadi kalau untuk nama terserah mau kita kasih nama apa, tapi feature-nya jangan lupa kalau kita mau menggambar area kita bikin polygon, kalau menggambar titik kita pilih point, kalau untuk menggambar garis kita pilih polyline. Nah, ini kegunaannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk kebutuhannya kita ingin membuat lokasi suatu daerah, yaitu sebaiknya pakai misalnya lokasi bandara, itu sebaiknya pakai point. Kalau polyline lebih kompatibel untuk jalan ataupun jalan kereta api. Nah, kalau polygon ini untuk area atau suatu wilayah. Kita lanjut polygon. Oke. Nah, muncul setelah save file untuk point, line, dan polygon ini jadi. Sekarang contoh bagaimana cara kita untuk menggambar polygon di dalam layer yang telah kita buat. Caranya yaitu kita klik editor, kemudian kita klik start editing. Nah, kita edit di polygon. Nah, kemudian kita ke create feature. Di sini muncul polygon. Setelah itu kita klik di polygon ini. Nah, muncul di sini construction tool. Di sini terserah kita mau menggambar seperti apa. Mau menggambar kotak, kemudian circle,
ellipse, freehand. Nah, kita kasih contoh, misalnya kita gambar yang bentuk kotak, klik garis, ukuran kotaknya. Nah, oke, sudah jadi. Kita stop editing, save. Sekarang kita mau menambahkan, mengedit garis. Start editing, line, dan create feature. Di sini line, kita klik line. Kita mau bikin garis seperti ini. Muncul garisnya. Kita stop, jangan lupa di save. Kemudian kita akan membuat titik, point. Caranya sama, klik point. Nah, point. Misalnya di sini kita mau menambahkan titik. Oke. Kita save dulu, kemudian kita stop. Nah, di sini gambarnya sudah jadi. Bagaimana cara kita membuat point, line, dan polygon. Nah, di masing-masing ini ada yang namanya atribut data. Jadi di sini ada titik-titik yang telah kita buat. Di sini ada 8 titik. Nah, untuk menentukan di mana titik pertama, kita bisa cari seperti ini. Bisa kita place. Nah, berarti titik 1 ini di sini. Saya titik 3. Klik fresh, cari. Nah, di sini. Jika kita ingin menambahkan misalnya keterangan-keterangan pada atribut data ini, kita bisa klik di sini, table option, kemudian add field. Nah, di add field ini misalnya kita mau keterangan. Sini karena keterangan ini bentuknya berupa teks, kita klik teks. Nah, di sini panjang teks yang bisa kita tulis 100. Semakin banyak semakin bagus, sehingga kita bisa menuliskan makin banyak keterangan. Oke, muncul keterangan di sini. Kemudian juga sama untuk line. Di sini karena kita cuma menggambar satu garis tadi, berarti cuma muncul satu garis. Begitu juga dengan polygon. Nah, kita cuma menggambar satu kotak, ya muncul kotak di sini. Oke, sekian tutorial untuk membuat point, line, ataupun polygon. Untuk di tutorial selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatur properties dari masing-masing layer, baik itu mengatur warna, kemudian membuat label, dan lain-lain. Oke, terima kasih.